Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Khairul Anam Buya. Matur nuwun Pak Haji, kita dingin sih. Untuk ke pertanyaan saya awali dari pertama Buya mengatakan atau menyampaikan bahwa harta dan nyawa kita ditukar ditukar dengan surga gitu. Artinya kita tidak terlalu mementingkan harta, ataupun kita harus siap kehilangan nyawa kapanpun. Kemudian dalam penjelasannya, ini punten Buya dari interpretasi saya dulu gitu. Kalaupun salah pengertian minta diluruskan. Saya melihat bahwa saya pribadi kalau begitu amalannya kena pengaruh atau godaan setan semua. Seperti saya masuk kelas, kalau ada pengawas tuh rapi banget, tapi kalau nggak ada pengawas ya apa adanya. Atau kita misalnya kalau ada pakuwu pada rapi pakaiannya, bakal laka pakuwu mah ujar temen. Saya kira itu yang mempengaruhi kinerja jelek gitu. Ya punten ya pakuwu. Kita kayak ngalami dewek mongkonan. Artinya saya berhitung dengan usia saya yang sudah di atas 40, berarti jatah uripe kita ke setitik maning. Nah, yang lalunya berarti amalnya katakanlah jelek semua. Kalau tadi milih buah-buahan sedikit. Berarti yang saya pikirkan bagaimana di sisa umurku ini kira-kira beramal yang terbaik, terus bisa menghindari godaan setan sebaik mungkin. Kayak mohon diajari apakah itu doa, apa itu amalan yang bisa kita lakukan. Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, orang yang beramal, beribadah, tetapi di dalam dirinya ada harapan ingin masuk surga, itu masih dalam wilayah ikhlas. Orang beramal, beribadah, ada harapan mendapat imbalan dari Tuhan, itu masih wilayah ikhlas. Yang disebut tidak ikhlas kalau imbalannya dari sesama makhluk. Paham gak? Ini para rasul, bahasa rasul semuanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini kalimat ini diucapkan oleh para nabi, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi semua nabi bilangnya begitu. Inni lakum rasulun amin, aku ini utusan Allah yang dipercaya. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan ikuti saya. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak minta upah dari kamu. In ajriya illa ala rabbil alamin, upahku hanya dari Allah. Itu masih wilayah ikhlas kalau minta imbalannya sama Allah. Dan kita bekerjanya untuk Allah, minta bayarannya sama Allah, itu sudah ikhlas. Yang enggak itu kalau kita berbuat baik mengharapkan imbalan orang itu membalas budi kebaikan kita, lalu menagih kebaikan kita, itu yang namanya tidak ikhlas. Atau kita berbuat kebaikan tetapi mengharapkan orang lain melihat kebaikan kita dan nanti status sosial kita menjadi naik. Jadi harapannya itu bukan surga, tapi status sosial kita menjadi naik. Bu, orang kalau sering bagi-bagi duit sama orang miskin, status sosialnya naik enggak? Kalau kondangan suruh duduknya di meja, di kursi plastik apa di kursi mebel depan?
Orang dermawan nyumbang ya pakai duit ke kondangan gitu, ada organ tunggal lah di depannya itu. Dipersilakan duduknya di kursi plastik belakang atau duduk di mebel depan. Iya, dan semua orang menundukkan kepalanya. Badai pun Pak Haji, semuanya hormat dan itu nyaman, enak dihormati orang tubuh. Dikiranya apa sih? Betul enggak? Nah, nanti orang-orang yang berbuat kebaikan terkena penyakit ria, yaitu kepengen dilihat orang, nanti di akhirat dibuka kitabnya kosong. Lalu malaikat, mana kebaikanku ini? Sudah dilunasi, Bung. Kapan di dunia? Sudah selesai semuanya. Lah, saya tidak merasakan imbalannya apa sih? Oke. Ketika engkau di dunia, setelah engkau nyumbang masjid, nyumbang madrasah, nyantun anak yatim, ada orang bertepuk tangan enggak? Ada, banyak. Disanjung enggak? Disanjung. Oke. Ketika disanjung orang, kamu seneng enggak? Ya senenglah, ya itulah bayarannya. Selesai. Seneng enggak disanjung? Ya itu bayarannya. Rugi enggak nih? Rugi. Nah itulah makanya untung aja nggak dibayar. Nah kalau misalnya diklarifikasi lebih jauh lagi akidatan, secara akidah, orang yang ria itu sebetulnya apa? Orang yang sangat kurang ajar sama Allah itu. Artinya apa? Kita orang yang beragama mestinya meyakini bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan ini, ya, tidak ada keinginan untuk dipertontonkan kepada siapapun, dan bukan untuk mencari status sosial, bukan mencari sanjungan. Dia akan mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, wa kafa billahi syahida, cukup Allah saja yang menyaksikan. Itulah cukup Allah saja yang tahu, tidak perlu ada orang lain tahu. Nah ketika engkau menyumbang seseorang, menunggu tamu sudah banyak, tadi waktu sendirian nggak dikasih-kasihkan, setelah banyak dikasihkan, sehingga orang semua terbelalak mukanya. Hebat banget, kok nyumbang orang sampai 2 juta. 2 juta kan 4 kintal Pak Kau ya? 4 kintal kah? 2 juta 4 kintal. Anda tersanjung. Di mana letak manipulasinya, kekurangan ajar pada Allah? Di situ dia mengatakan di otak tidak sadarnya. Di situ Anda mengatakan di dalam hati Anda yang paling dalam, kebaikanku tidak akan sempurna kalau hanya dilihat oleh Allah saja. Perlu ada saksi-saksi yang lainnya. Jahat nggak tuh? Jahat. Kepada siapa jahatnya? Karena Anda telah melihat Allah kecil, tidak ada artinya. Tidak cukup hanya Allah yang menjadi saksi, harus banyak orang yang menyaksikannya. Jadi siapa Tuhanmu sebetulnya? Ini persoalan. Ya, jadi artinya bahwa kembali persoalannya itu sebagai awal daripada pemahaman kita bahwa keikhlasan itu tidak mesti tidak minta imbalan. Kalau minta imbalannya sama Allah, ya itu sudah ikhlas. Sehingga mana buktinya untuk Allah? Ketika orang yang kita baik itu berkhianat kepada kita, yang pernah berbuat baik, satu pertanyaan, ada rasa kecewa enggak? Ketika Anda ada merasa kecewa, ya kurang ajar, orang ditolong-tolong. Nah, kekecewaan itu menimbulkan banyak peribahasa yang bervariasi dari kekecewaan orang yang pernah berbuat baik. Satu, kacang lupa sama kulit. Dipai ati ngerogok, kayak nulung kirik kecempet. Air susu dibalas dengan air. Kajian psikologi peribahasa dalam psikolinguistik ini menunjukkan bahwa kekecewaan itu sangat umum, sangat lumrah dan banyak dialami orang.
sehingga peribahasanya bervariasi, kekecewaan. Nah, kalau Anda kecewa ketika orang yang Anda baiknya berbuat jahat, maka kebaikan yang kau lakukan dapat dipastikan bukan untuk Allah. Makanya Kanjeng Nabi berpesan, ittaqi syarra man ahsanta ilai. Berhati-hatilah, waspadalah dari kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Kalau orang menjahati kita dulu tidak pernah kita baiki, paling kita hanya marah. Tapi kalau orang yang dulunya kita tolong ternyata jahat, sakit hati kita. Jadi kalau begitu, sakit hati kita dari mana datangnya? Sakit hati kita dari mana datangnya? Dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena kebaikanmu bukan untuk Allah, maka kebaikanmu akan menyakiti dirimu sendiri. Betul? Terus pertanyaan yang selanjutnya apa tadi itu saya udah itu aja. Oke. Oh ya, kiat untuk mengontrol diri ya. Begini, bukan dengan amalan, itu amalan yang bisa saja. Sebab amalan-amalan, tikiran-tikiran itu tidak lebih hanya untuk membuat kita menjadi fokus atau mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian itu salah satu metode yang kita lakukan untuk mengurangi penderitaan. Kita sakit gigi, jangan pernah mengerang, aduh sakit, tambah sakit. Digucal-gucal, tambah sakit, tambah bengkak. Masih mendingan ambil sapu, lantai yang kotor disapu, gombal-gombal yang kotor dicuci, yang sudah kering disetrika, kan begitu. Terus kita habiskan waktu itu, hiraukan saja, abaikan saja sakit gigimu dengan melakukan kesibukan-kesibukan, maka rasa sakit gigi itu bisa terkendali. Betul enggak? Atau kalau seandainya sudah selesai semuanya, masih ada waktu, jam 8 pagi masih ada waktu, pekerjaan sudah selesai semuanya, segera ambillah tasbih, bertasbihlah, diubeng akan tasbih sawung-wungi wor protol tukumaning. Jadi berzikir itu adalah salah satu untuk membuat kita menjadi fokus, mengabaikan penderitaan itu, dan membuat jiwa kita menjadi tenang. Apa saja zikirnya terserah kesukaan kita. Ada yang baca la haula, ada yang baca subhanallah, ada yang alhamdulillah, ada yang baca istighfar, sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita merasa banyak dosa, ya baca istighfar. Kalau kita muncul kebanggaan karena ujub, merasa hebat ini, bacalah la haula wala quwata. Kalau kita banyak mengagumi sesuatu, ya bacalah subhanallah. Karena kita merasa banyak nikmat, bacalah alhamdulillah. Tergantung kepada kondisi psikologis kita sendiri. Nah, semacam itu. Adapun nanti yang mengontrol kita itu, langkah-langkahnya itu secara terminologi itu namanya muraqabah, kontrol, ya. Artinya self correction, mengontrol diri, namanya muraqabah. Nah, nanti kalau kita sudah tingkatannya sudah mencapai waliullah, ya, sudah jadi waliullah, nanti di atas muraqabah namanya musyahadah. Itu artinya secara seperti kita betul-betul menyaksikan, seperti kita lihat film yang apa namanya itu 4K, ya, yang sudah 4K sudah sampai bulu romanya kelihatan gitu, semua kelakuan kita terlihat dengan jelas, itu sudah musyahadah.